Perjalanan Pilpres 2024 ini memang benar-benar penuh dengan drama, dengan plot twist yang berbeda-beda. Buat saya pribadi sih ini menyenangkan. Karena sebagai produser film, saya butuh banyak karakter dan cerita yang akan memperkaya film-film yang nanti saya akan buat. Banyak orang mengira bahwa dengan dukungan Jokowi secara terang-terangan ke Prabowo, maka otomatis Prabowo akan menang. Apalagi tim suksesnya Prabowo secara sistematis meneriakan satu putaran untuk Pilpres kali ini. Tapi ternyata nggak semudah itu. Mungkin kalau Prabowo kemarin dipasangkan dengan Erick Thohir, bisa jadi dia akan menang satu putaran. Karena sebagai pasangan, Erick Thohir itu nggak punya banyak masalah. Bahkan diperkirakan akan menambah suara Prabowo yang sudah kuat karena orang sudah kenal Prabowo akibat dia ikut Pilpres sampai 4 kali. Tapi situasi berbeda ketika Gibran, anaknya Jokowi yang dipasangkan dengan Prabowo dengan semua pelanggaran hukum yang membuat wajah banyak orang kaget. Kok Jokowi bisa begitu ya? Keterlibatan Paman Usman sebagai ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang berperan meloloskan Gibran membuat banyak mata orang terbuka bahwa sudah terjadi yang namanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan akibat dari itu kampus-kampus mulai bergerak meneriakan politik dinasti, kecurangan, dan banyak lagi makian kepada presiden. Civil society yang belum memilih siapa calon mereka juga meneriakan hal yang sama. Bahkan tagar "Kami Muak" mulai menggaung di mana-mana dan puisi Gusmus "Republik Rasa Kerajaan" jadi kata-kata yang menampar logika banyak orang. Gibran bukannya jadi penambah suara Prabowo, malah jadi pemberat yang menarik suara Prabowo ke bawah. Padahal salah satu keinginan Prabowo dengan memaksa dirinya untuk bersedia dipasangkan dengan Gibran adalah peluang presiden untuk ikut membantu dia memenangkan pertandingan. Prabowo panik, istana juga panik ketika suara-suara negatif malah semakin keras dan di dalam hati banyak orang mereka menyimpan ketidaksukaan yang mendalam dengan situasi ini. Karena itulah beberapa lembaga survei digerakkan untuk membangun persepsi di masyarakat bahwa Prabowo akan menang satu putaran dengan angka hasil survei yang jauh lebih tinggi dari pasangan lainnya, yaitu Ganjar dan Anies. Bahkan Litbang Kompas, lembaga survei yang dianggap independen, melaporkan hasil bahwa Prabowo naik tinggi sekali, sedangkan Ganjar dan Anies anjlok jauh. Ini yang mengherankan. Ada apa sih kok bisa begitu? Banyak suara-suara yang bicara bahwa Litbang Kompas pun ditekan oleh penguasa supaya membuat sebuah survei yang memenangkan Prabowo dan menjatuhkan Ganjar dan Anies. Saya sih awalnya nggak percaya, masa Litbang Kompas bisa begitu? Sampai saya menemukan sebuah keanehan dari survei Litbang Kompas di mana mereka seperti menebar remah-remah petunjuk supaya masyarakat wajib curiga dengan hasil surveinya Litbang Kompas sendiri. Apa petunjuk itu? Ya, petunjuk itu ada di angka hasil survei undecided voters atau para pemilih yang belum menentukan pilihan yang sangat besar sekali. Sekitar 28%. Ini bisa dibilang survei dengan angka yang belum menentukan pilihan yang paling tinggi dari semua survei. Jadi pertanyaannya, angka 28% yang belum memilih itu, benarkah mereka itu belum memilih? Atau mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan pilihan mereka? Banyak orang tahu bahwa lembaga survei sekarang dikuasai oleh Prabowo dengan didukung oleh penguasa. Begitu juga perangkat negara, perangkat desa yang digerakkan untuk memenangkan calon tertentu. Seorang teman pelaku survei bahkan mengatakan kalau survei sekarang begitu sulitnya mencari perizinan untuk sekedar wawancara dengan responden. Izinnya bertingkat,
dan data responden sudah pasti bocor kemana-mana, sehingga hasil survei itu menjadi bias dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ketika banyak pendukung Ganjar dan Anies yang galau ketika hasil survei beberapa lembaga mengabarkan bahwa angka surveinya mereka turun, sebenarnya yang galaunya berlipat-lipat itu justru malah dari pasangan Prabowo yang didukung langsung oleh istana. Pendukung Prabowo galau luar biasa karena mereka menemukan fakta bahwa Pilpres itu tidak bisa satu putaran. Dan ini bahaya sekali buat mereka karena di putaran kedua bisa terjadi situasi berbalik merugikan mereka. Pilgub DKI tahun 2017 bisa jadi catatan tebal bahwa Anies yang awalnya surveinya selalu nomor buncit, ketika di putaran kedua membalikkan situasi dan mengalahkan Ahok yang di awal-awal selalu nomor 1 hasil surveinya. Inilah yang membuat Prabowo panik dan terutama istana panik luar biasa. Tanda-tanda istana panik itu terlihat dari turunnya beberapa menteri yang masih aktif ikut kampanye Prabowo secara terang-terangan seperti Bahlil dan Julhas. Bahkan Julhas pernah menjadikan kantornya untuk joget-jogetan dukung Prabowo dan viral di media sosial. Sebegitu paniknya istana dan Prabowo sehingga mereka melakukan segala cara untuk memenangkan Pilpres ini yang justru membuat semakin blunder kampanyenya. Ade Armando bermasalah dengan Sultan Jogja, Julhas bermasalah dengan menistakan agama, dan banyak blunder lain termasuk perkataan asam sulfat buat ibu hamil yang jadi bahan tertawaan. Saya sih memprediksi kalau Pilpres 2024 ini tidak akan berlangsung satu putaran. Putaran kedua Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar. Dengan catatan PDI Perjuangan bisa memenangkan pertarungan di Jawa Tengah saja dengan angka 70%. Ketika putaran kedua Anies bisa jadi bergabung dengan Ganjar karena mereka berdua sama-sama muak dengan perilaku kekuasaan yang bermain jorok di Pilpres kali ini. Jadi apakah Prabowo akan hat-trick kalah untuk keempat kalinya? Bisa jadi, dan itulah yang ditakutkan oleh Prabowo karena ini adalah Pilpres terakhirnya. Dan kalau dia tidak menang, suara Gerindra juga akan merosot jatuh karena penurunan motivasi. Dan yang lebih parah lagi adalah Pak Jokowi yang ketika nanti turun masyarakat akan mencacinya karena dianggap sebagai presiden dengan perilaku demokrasi terburuk sepanjang masa. Seruput kopi dulu Gaspol.